Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Yuga Tridulasiti sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 2309511059 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan laporan praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner dari uji 1 sampai uji 4 yang telah saya lakukan. Adapun latar belakang pengenalan kasus yaitu pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam atau tidak aktif, dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Terdapat 4 tahapan uji yang harus dilakukan, yaitu 1. Pembuatan media biakan dan isolasi, 2. Pewarnaan gram dan uji ketalase, 3. Identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula, dan 4. Uji sensitivitas kuman. Untuk melakukan pembuatan media biakan dan isolasi, dibutuhkan alat dan bahan seperti batang ose, needle, inkubator, api Bunsen, cawan Petri, tabung reaksi, Erlen Meyer, gelas ukur, hot plate, rak tabung, bakteri atau feses ayam, media nutrien agar atau NA, dan aquades. Adapun metode kerja pada saat pembuatan media adalah sebagai berikut. Dan metode kerja pada saat melakukan isolasi atau penanaman bakteri adalah sebagai berikut. Adapun hasil dari praktikum tersebut adalah pada gambar di sebelah kiri dapat dilihat terhitung sebanyak 128 koloni bakteri yang tumbuh pada media base nutrien agar yang berwarna putih transparan dan putih kekuningan berdiameter setengah sampai 1 mm yang berbentuk sirkular dan merupakan bakteri umum. Lalu yang di sebelah kanan itu merupakan koloninya terhitung sebanyak 68 koloni bakteri yang tumbuh pada media base nutrien agar yang merupakan bakteri umum. Berikut pembahasan dari hasil yang didapat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa isolasi dan identifikasi bakteri dari sampel kotoran ayam yang diduga terinfeksi bakteri E. coli berhasil dilakukan menggunakan metode gores pada media NA. Hasil praktikum menunjukkan bahwa bakteri E. coli yang tumbuh pada media berkarakteristik berwarna putih susu dan berbentuk bulat. Pertumbuhan bakteri ini optimal pada media NA yang memiliki pH 7,2 sampai 7,4 dan komposisi nutrien yang mendukung seperti karbohidrat dan protein. Lalu uji yang kedua adalah pewarnaan gram dan uji katalase. Berikut merupakan pendahuluan pada uji tersebut. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada uji ini adalah isolat bakteri, gelas objek, Bunsen, larutan pewarna gram, korek api, pinset, air, dan mikroskop. Adapun metode kerja pembuatan preparat isolat bakteri adalah sebagai berikut. Lalu metode kerja pewarnaan gram adalah sebagai berikut. Dan metode kerja uji katalase adalah sebagai berikut. Berikut merupakan gambar-gambar dari hasil pembesaran 1000 kali preparat isolat bakteri pada feses ayam. Dapat diketahui bahwa jenis bakteri merupakan bakteri Escherichia coli yang merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk selnya berbentuk batang atau kokobasil. Pada gambar dari hasil preparat isolat yang ditetesi H2O2 adalah tidak terdapat gelembung. Adapun pembahasan dari hasil yang sudah kita dapatkan adalah sebagai berikut. Kesimpulannya adalah hasil pengamatan di bawah mikroskop menunjukkan bahwa bakteri yang tumbuh memiliki kapsul dan latar belakang berwarna merah yang mengindikasi bahwa mereka adalah bakteri gram negatif. Bakteri ini memiliki morfologi batang pendek dengan panjang sekitar 2 mikrometer dan diameter 0,4 sampai 0,7 mikrometer, serta tidak membentuk spora.
Nah, uji katalase menunjukkan bahwa bakteri E. coli ini tidak memiliki aktivitas enzim katalase, ditandai dengan tidak adanya gelembung gas saat diberi H2O2. Lalu, uji yang ketiga adalah isolasi dan identifikasi bakteri. Berikut merupakan latar belakangnya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada uji ini adalah medium TSI agar, SIM, MRVP, Simon citrat, glukosa, laktosa, biakan bakteri, api bunsen, ose, inkubator, tisu, dan alkohol 70%. Berikut merupakan metode kerja pembuatan triple sugar iron agar dan SIM medium. Berikut juga merupakan metode kerja pembuatan MRVP medium, Simon citrat agar, dan uji gula-gula. Lalu pada hasil pengamatan dapat dilihat bahwa pada uji TSIA, hasil akhirnya itu berwarna kuning dengan gelembung yang menunjukkan pH rendah atau asam, yang berarti positif. Lalu terjadi juga fermentasi glukosa dan terjadi produksi gas. Lalu pada MRVP medium, tes MR-nya positif, ditandai dengan adanya warna merah di atas permukaan medium yang menandakan bakteri mempertahankan produk akhir asam. Bakteri memproduksi asam tunggal, dan tes VP negatif ditandai dengan adanya warna kuning yang menandakan bakteri tidak mempertahankan produk akhir asam, atau sama dengan basa atau netral. Bakteri dapat memproduksi asetilmetilkarbonil. Lalu pada hasil yang SIM, bekas tusukannya kabur atau motil, indol positif, organisme bergerak dari bekas tusukan. Lalu terdapat awan pada permukaan media menandakan bahwa adanya motility atau pergerakan pada media SM yang berarti positif. Lalu tidak terdapat endapan hitam pada media yang menandakan bakteri tidak menghasilkan sulfur, yaitu negatif. Karena terbentuknya cincin merah yang menandakan terjadinya reaksi indol pada media, yaitu positif. Lalu pada hasil dari SCA, hasil akhirnya tidak terjadi perubahan warna, yaitu negatif, yang artinya bakteri tidak tumbuh. Lalu bakteri tidak memanfaatkan asam sitrat sebagai sumber karbon. Lalu pada uji terakhir, yaitu uji gula-gula, bakteri tidak memproduksi gas, tidak terjadi fermentasi karbohidrat, dan tidak terjadi perubahan warna yang menandakan hasilnya negatif. Lalu pembahasan dari hasil yang sudah kita dapatkan adalah seperti berikut. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan uji biokimia, yaitu uji metil red, sitrat, urea, katalase, dan fermentasi karbohidrat. Di mana uji metil red negatif, dari hasil uji sitrat diperoleh hasil negatif. Lalu sedangkan pada bakteri salmonella terjadi perubahan warna hijau menjadi biru. Uji urea hasilnya positif. Pada uji fermentasi karbohidrat, uji glukosa, sukrosa, dan maltosa hasilnya positif. Sedangkan pada laktosa negatif. Uji katalase hasilnya positif. Lalu uji yang terakhir adalah uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika. Berikut merupakan latar belakangnya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada uji ini adalah cotton swab steril, paper dish, yaitu ada paper dish dari erythromycin, ampicillin, dan kanamycin. Lalu ada pinset, bunsen, korek api, bouillon, label kertas, penggaris, timer, inkubator, dan Mueller-Hinter agar. Adapun tahapan-tahapan metode kerja pada praktikum ini adalah: yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, nyalakan bunsen dengan korek api. Tiga, celupkan cotton swab steril ke dalam bouillon, lalu tiriskan. Lalu tanam biakan bakteri dengan mengusapkan secara merata ke seluruh permukaan media Mueller-Hinter agar plate. Lalu yang keempat, tempelkan label kertas bertuliskan E, A, dan K dan berjarak 2 cm masing-masing untuk menandakan lokasi
penempelan antibiotika paper dish. Lalu yang kelima, pasang timer 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dish pada permukaan medium biakat dengan jarak 2 cm. Lalu yang keenam, inkubasi pada suhu 37 derajat selama semalaman. Lalu yang terakhir adalah amati dan catat hasil killing zone yang terbentuk pada masing-masing paper dish. Lalu hasil yang kita dapat adalah pada antibiotika erythromycin konsentrasinya sebesar 15 mikrogram, lalu resistennya kurang atau sama dengan 14 mm, lalu intermediate-nya 15-18 mm, dan pekaannya adalah lebih besar daripada 19 mm. Lalu pada antibiotika ampicillin konsentrasinya adalah 10 mikrogram, resistennya itu adalah kurang dari 14 mm, dan intermediate-nya adalah 15-16 mm, dan kepekaannya adalah lebih dari 17 mm. Lalu pada antibiotika kanamycin yang berkonsentrasi 30 mikrogram, resistennya kurang dari 13 mm, lalu intermediate-nya itu adalah 14-17 mm, dan kepekaannya adalah lebih dari 18 mm. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah antibiotik adalah produk metabolit sekunder yang dihasilkan oleh organisme tertentu dalam jumlah sedikit dan berfungsi merusak atau menghambat mikroorganisme lain. Digunakan oleh bakteri sebagai mekanisme pertahanan diri dalam lingkungan yang kurang menguntungkan. Uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik sering dilakukan dengan metode Kirby-Bauer yang mengukur kehambatan pertumbuhan mikroorganisme melalui zona hambatan di sekitar paper dish yang mengandung antibiotik. Hasil uji menunjukkan bahwa semakin lebar diameter zona hambatan, semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik. Dari praktikum yang dilakukan, ketiga isolat bakteri menunjukkan sifat resisten terhadap antibiotik. Resistensi bakteri dapat terjadi karena adanya faktor inheren pada mikroorganisme, impermeabilitas terhadap antibiotik, atau struktur bakteri yang menghambatnya masuknya antibiotik. Baik, sekian laporan praktikum dari saya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.